He's coming soon.
Siapakah yang menyembuhkan orang sakit bukan? Siapakah yang menggembirakan orang yang mati? Siapakah yang akan datang kedua kalinya? Kita katakan bersama-sama, Yesus, dialah namanya. Yesus,
ata Yahweh Elohinu meleha olam baru ata Yahweh Elohinu meleha olam asar kitsanu bemisotai lebani Yusimka Elohim ke Efraim bagaimana saya Yusimai Elohim ke Sarah Rifka Rael Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang, seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan dafar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehendak-Mu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan dafar Elohimmu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya. Tes. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Yes. Anak Nuha, kita itu ya, kita sangat istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kembali kita dengarkan dafar Elohim yang saya beri judul seperti poster yang sudah saya kirim kepada saudara, yaitu Sengsara Membawa Nikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Mika. Mika pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Mika pasal yang ke-7 ayatnya 18 sampai dengan 20. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak dengan baik. Mika pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-18. Demikian dafar Elohim. Siapakah Elohim yang seperti engkau, yang menyingkirkan kesalahan dan mengabaikan pelanggaran atas miliknya yang tersisa? Dia tidak akan mengukuhkan murkanya selamanya, karena dia suka akan kemurahan hati. Dia akan kembali, dia akan menunjukkan belas kasihan kepada kita. Dia akan menginjak-injak kesalahan-kesalahan kita, dan engkau akan melemparkan semua dosa mereka ke dalam tubir laut. Engkau akan menunjukkan kesetiaan kepada Yakub, kebaikan kepada Abraham, yang engkau telah bersumpah kepada leluhur kami sejak zaman dahulu kala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa dafar Elohim yang disampaikan melalui Nabi Mika untuk orang-orang yang ada di Sombron, saudara, disampaikan kepada mereka itu bagaimana caranya menghadapi situasi yang sulit. Bagaimana dalam kesengsaraan itu tetapi membawa dampak yang luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat, ya, perhatikan. Dafar Elohim atau firman Elohim ini disampaikan kepada Nabi Mika pada zaman Raja Yotam, ya, pada zaman Raja Yotam, Raja Ahaz dan Hizkia Raja Yehuda. Jadi dafar ini disampaikan saat ditulis kepada mereka melalui beberapa raja-raja ini pada zaman raja-raja ini, saudara. Kita akan lihat dulu ayatnya, perhatikan. Mika pasal yang ke-1 ayat 1. Demikian dafar Elohim. Dafar Yahweh Asrahaya El Mika Hamorasiti Bime Yotam Akas Yehizkia Malkai Yehuda Asar Gaza Al Somron we Yerusalem, yang artinya, saudara, firman Yahweh atau dafar Yahweh yang datang kepada Mika dari Moreset. Di sini ada kata Hamorasti, artinya Moreset, tempatnya daerah Moreset. Pada zaman Yotam, Ahaz atau Ahaz, ya, Hizkia, raja-raja Yehuda yang ia lihat atas Samaria dan juga Yerusalem.
atas Somron atau Samaria dan juga Yerusalem. Nah, daftar Elohim ini disampaikan oleh Mika, saudara. Kenapa bisa disampaikan seperti itu? Kita akan lihat kelanjutannya, saudara. Ya, Nabi Mika itu berasal dari Moreset Gad asalnya. Makanya semua nabi itu berasal dari Israel. Semua nabi, hampir semua nabi pada zamannya, saudara. Mulai dari Mose, karena Mose itu keturunan Lewi, saudara. Dan seterusnya, Daud, Salomo, karena Salomo anaknya Daud, saudara. Dan seterusnya. Ya, Nabi Mika berasal dari Moreset Gad, Yehuda. Sekitar abad 8 sebelum Masehi. Dia ada. Yang pertama memberitakan Yerusalem dan Bait Elohim akan dihancurkan. Jadi dia yang memberitakan bahwa suatu nanti akan Bait Elohim dan Yerusalem akan dihancurkan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau sesuatu disampaikan tentang nanti datangnya hal-hal yang menakutkan, saya yakin orang akan merasa takut, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang mendapat nubuatan dan nubuatan yang disampaikan itu tentang hal-hal yang menakutkan, pasti orang akan takut. Apalagi di sini disampaikan bahwa nanti Yerusalem, Bait Elohim itu akan dihancurkan. Bagaimana, saudara? Kalau ada penglihatan pemberitaan yang seperti ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, manusia itu tidak luput dari setiap kesalahan. Nggak ada orang yang bilang kalau manusia nggak pernah salah. Pasti pernah yang namanya membuat satu kesalahan. Manusia tidak luput dari setiap kesalahan dan masalah. Kalau orang itu sudah salah, jadinya masalah, saudara. Kalau orang itu membuat satu kesalahan, pasti akan timbul menjadi masalah. Namun satu hal yang membuat kita yakin, tapi satu hal harus kita yakin, sekalipun kita punya masalah, kita tidak luput dari kesalahan, harus yakin. Sekalipun hidup dalam kesengsaraan pula, ataupun dalam kondisi sengsara, aku hidup saya kok gini ya, sakit saya lama nggak sembuh, ekonomi saya nggak kunjung bangkit, usaha saya malah ditipu orang, banyak masalahnya. Tetapi kesengsaraan itu akan membawa nikmat, kesengsaraan itu akan membawa berkat Elohim. Kenapa? Kalau kita bisa mensyukurinya, saudara. Justru melalui kesengsaraan itu akan keajaiban Elohim, keajaiban Bapa Yahweh itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Justru kalau kita punya masalah, kita mengalami kesengsaraan, justru disitulah keajaiban terjadi. Saya sudah sampaikan kepada saudara, Pak, saya mau kesaksian. Saya sembuh dari sakit yang mematikan. Bapak sakit apa? Nggak merasain sakit, tapi sembuh. Ya namanya bukan kesaksian, saudara. Dia bisa sembuh, bisa bersaksi itu karena dia mengalami sakit. Dan itu bisa bersaksi karena keajaibannya muncul. Yang harusnya dia itu sakit yang lama langsung sembuh. Pak, saya memperoleh keajaiban, ekonomi saya dibangkitkan luar biasa. Nah terus dari mana, Pak? Ya nggak tahu, pokoknya tabungan saya memang ada nih 10 miliar. Ya namanya nggak punya masalah, duitnya udah banyak, saudara. Kalau dari tidak ada menjadi ada, itu keajaiban. Dari sakit menjadi sembuh, itulah keajaiban. Dari tidak ada menjadi ada, itulah keajaiban, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat, perhatikan ya. Ingat, saat bangsa Israel keluar dari Mitzrayim atau Mesir, banyak kejadian yang terjadi, banyak keajaiban yang terjadi. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, banyak keajaiban yang terjadi, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu dia ada di Mitzrayim saja, Tuhan perlihatkan 10 keajaiban terjadi. Mulai air menjadi darah. Saudara, tunjukkan lu kuasa Bapa Yahweh luar biasa. Ada 10 tulah di situ. Yang terakhir adalah anak sulung yang mati. Sehingga dibuat perbedaan oleh Bapa Yahweh. Setiap rumah yang tidak ada tanda darahnya, maka anak sulungnya mati. Coba bayangkan, Bapa Yahweh menyeleksinya itu luar biasa. Begitu malaikat maut itu menjelajah di tanah Mitzrayim atau tanah Mesir, dan setiap rumah yang tidak ada tanda darahnya, maka anak sulungnya pasti mati. Nah begitu dia anak sulungnya nggak mati, menjadi kesaksian. Buktinya tetangganya anak sulungnya mati.
Sebelah sana anak sulungnya mati, makanya terjadi kengerian yang luar biasa. Tetapi anak Israel tidak. Kenapa saudara? Mereka taat apa yang diperintahkan Tuhan. Kemudian mereka keluar dari tanah Mitzrayim sampai dia di Pihahirot, dan sampai saat dia ada di depannya ada Laut Suf. Ini di Pihahirot, saudara. Ini situasi yang semakin sulit juga. Masalahnya nggak selesai. Kayaknya sudah bebas nih keluar dari Mitzrayim, tapi masih masalah karena depannya laut, di belakangnya tentara Firaun atau Faro atau Mitzrayim mengejar. Ini ada di tengah dilema, saudara. Maju itu kena, mundur pun kena. Maju saya ke tengah laut, mundurnya dikejar-kejar tentaranya Faro. Ini buah simalakama, maju mati, mundur mati, saudara. Tetapi disitulah dalam setiap masalah itu keajaiban Tuhan terjadi. Orang Mitzrayim yang ngejar orang Israel dihadang dengan tembok berapi dari Samayim. Itu keajaiban, sehingga orang Mitzrayim Faro tidak bisa menembus blokade yang Tuhan berikan, saudara. Sedangkan saat dia akan masuk ke laut, dengan Mose mengacungkan tongkatnya dan menginjakkan kakinya, maka laut terbelah. Ini artinya keajaiban yang luar biasa. Sampai hari ini ada yang bisa membelah laut, tetapi Mose bisa lakukan itu karena Bapa Yahweh dahsyat menuntun bangsa Israel. Dan makanya kenapa orang Israel sampai hari ini tetap fanatik terhadap Tuhannya, yaitu Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah setelah menyeberang laut semuanya selesai? Tidak juga, saudara. Begitu menyeberang laut selesai, yang dilihat padang gurun. Padang gurun menggambarkan kehidupan kita yang begitu sulit. Di gurun apa yang mau didapatkan? Saudara, kalau malam kedinginan, kalau siang panasnya luar biasa, saudara. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi kalau malam dinginnya luar biasa ekstrim, tapi kalau siang panasnya juga ekstrim. Bapa Yahweh lawat umatnya dengan apa? Tiang awan dan tiang api. Kalau malam dengan tiang api supaya tidak kedinginan, kalau siang dengan tiang awan supaya tidak kepanasan. Dan apalagi yang ditolong? Mereka menanam? Tidak. Setiap hari diberi makan mana dari Samayim, dari surga turun. Gak perlu nanam. Setiap hari tinggal mengambil saja dan makan. Berapa tahun saudara dipelihara seperti itu? 40 tahun. Bayangkan, gak kerja, gak ngapa-ngapain, dikasih makan mana dari Samayim. Tinggal ngumpulin. Yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, yang ngumpulin sedikit tidak kekurangan, tapi pas cukup. Pengen makan daging, dikirimlah daging. Melalui burung-burung yang datang, mereka makan daging. Bahkan kitab suci mencatat tali kasutnya pun dan pakaiannya tidak rusak. Sekarang mana ada pabrik sepatu sandal kuat 40 tahun? Ada? Sekarang ini beli sandal nomor 10, besok dipakai jadi 11 karena melar. Kualitasnya sudah berubah, saudara. Betul nggak, saudara? Artinya berubah semua. Inilah keajaiban yang Tuhan berikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya sekarang banyak orang, waduh, baru pakai sepatu kulit sedikit aja udah kakinya diangkat terus. Zaman Mose tidak, saudara. Kepanasan, kedinginan nggak rusak-rusak tuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hebatnya. Jadi perhatikan, orang akan bilang saya memperoleh keajaiban karena mengalami masalah. Kalau orang nggak mengalami masalah, gimana mau lihat keajaiban? Makanya kalau saudara diizinkan Tuhan menghadapi masalah, mungkin piring kosong, apapun yang dihadapi sekarang, yakinlah bahwa Bapa Yahweh sanggup sediakan. Amin. Kalau ekonomi saya terpuruk, Tuhan justru akan buat menjadi bangkit. Orang yang bangkit itu pasti orang yang pernah jatuh. Pak, saya bangkit. Dari mana ya? Jalan. Namanya bukan bangkit. Bangkit itu habis jatuh, baru bangkit namanya. Amin. Jadi orang yang mengalami saya sehat luar biasa, dari apa sakit, pasti saya sembuh luar biasa. Amin. Ini kesaksian keajaiban yang terjadi. Tapi kalau orang nyantai-nyantai saja, nggak ada masalah apa-apa, ya hidupnya biasa saja. Justru kita akan lihat keajaiban. Oleh sebab itu, kalau saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan, jadikan itu kesaksian. Jadikan motivasi. Masa sih saya cuma sakit gigi aja saya nangisnya 3 hari 3 malam? Saudara, artinya Tuhan dulu pernah tolong saya. Gigi saya waktu kecil aja yang copot bisa numbuh kok.
Amin. Jadi saudara yang dikasih, artinya segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu jadikan kesaksian. Kita lanjutkan saudara, kita lihat ya ayatnya. Mika 7 ayat 15, perhatikan. Kime setka me'eret Mitzrayim arenu niflaot. Kata niflaot itu artinya ajaib. Perhatikan. Seperti pada hari kamu keluar dari tanah Mitzrayim, aku akan memperlihatkan kepadanya keajaiban-keajaiban. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah perintahkan, Tuhan akan membuat keajaiban buat kita. Jadi kalau Tuhan yang suruh, ya kita yakin saja. Amin. Berani saja saudara. Pasti Tuhan sediakan luar biasa apapun. Gak perlu takut dengan menghadapi situasi apapun saudara. Kenapa? Kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang suruh, gak perlu takut dengan apapun yang dihadapi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu saya masuk di sini tahun 2004. Mungkin orang lihatnya, wah Pak Yefta itu sekarang sudah. Coba kalau di sini kayak Pak Nathan, Pak Untung, Mas Waluyo, Mas Darius khususnya yang kasiran, mesti tahu kita perjuangan dari awal sampai akhir. Betul gak? Dulu kayak apapun saya doain, dulu saya panas dingin ibadah MK di sini di tempatnya Bu Nathan, di tempatnya Pak Nathan dulu saya masih ingat. Itu panas dingin sampai Bu Untung ngambilin selimut saya. Tahu-tahu disamperin Mbak Eri sama Mas Waluyo karena adiknya sakit pendarahan ya. Itu kondisi saya panas dingin tuh saudara. Pak doain dulu. Akhirnya saya datang, saya doain adiknya si siapa tuh, istrinya siapa? Mami ya. Terus saya doain dia sembuh, saya bisa sembuh. Coba. Padahal saya tadinya panas dingin. Itu butuh perjuangan saudara. Yang dilihat memang padang gurun, tapi justru di padang gurun itu mujizatnya terjadi setiap hari. Amin. Tapi jangan mau di padang gurun. Saya pengen mujizat setiap hari. Nah siap gak kalau kita punya masalah juga setiap hari? Makanya jadilah orang yang sampai tanah perjanjian. Sekali sampai tanah perjanjian, mujizatnya terjadi untuk selamanya. Amin. Karena kalau setiap hari kita punya masalah, berarti juga setiap hari saudara. Kita lanjutkan ya. Lanjut ya. Sengsara membawa nikmat akan kita rasakan di saat apa saudara? Kira-kira sengsara membawa nikmat itu, sengsara membawa berkat itu akan kita rasakan di saat apa? Yang pertama kita akan lihat ya, kita selalu memandang kepada Bapa Yahweh, sabar memohon pertolongannya. Jadi itu akan terjadi saat kita selalu memandang kepada Tuhan, saat kita selalu memandang kepada Bapa Yahweh dan sabar memohon pertolongannya. Artinya kalau kita berdoa itu sabar. Makanya isi doa itu jangan pernah maksa Tuhan. Doa itu jangan pernah maksa Tuhan atau maksa Tuhan atau ngatur Tuhan. Tetapi doa itu yeaseretso neha, terjadilah kehendakmu. Bapak saya berdoa hari ini dalam kesulitan yang besar. Tapi bukan kehendakku yang terjadi Tuhan untuk pertolongan, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Pasti Engkau memberikan jalan keluar. Tapi kalau kita ini maksa Tuhan, apalagi ngancem Tuhan, saudara, wis ngatur, ngancem lagi saudara. Pokoknya Tuhan kalau sampai doa saya nggak dikabulkan, saya nggak mau ibadah. Nah ini namanya ngancem. Terus ngatur saudara. Harusnya kita tunduk taat, karena waktu Tuhan, waktu Bapa Yahweh pasti yang terbaik. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan pasti yang terbaik. Saya pernah menyaksikan kau saudara memberikan satu ilustrasi. Ada orang mau menginjil ke daerah Rusia saudara. Nah sekali waktu dia mau menginjil ke Rusia sudah siap nih. Padahal di daerah Rusia itu ateis banyak. Bagaimana? Saya siap. Sebelum berangkat kecelakaan saudara. Akhirnya operasi, habislah giginya. Nah apa yang terjadi saudara waktu habis giginya? Saudara yang dikasih Tuhan, giginya dia marah. Tuhan kenapa saya mau melayani Engkau malah mau buat saya celaka? Dan sekarang saya nggak punya gigi. Gigi saya harus gigi palsu. Kemudian dia, tapi sudah mengikuti. Ternyata tidak dikirimlah ke Rusia, tapi ke pedalaman Afrika. Saat masuk ke pedalaman Afrika, saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah ternyata suku ini primitif yang masih kanibal dan suka menganiaya dan membunuh orang. Nah apa yang terjadi saudara? Disiap-siap saudara. Nah waktu mandi, karena kalau gigi palsu, kalau sikatan kan dicopot, tahu sudah, disikat giginya. Makanya suku itu takut saudara melihat, wah ini orang giginya bisa dicopot. Wah pasti jiwa, dia dihormati luar biasa. Coba kalau giginya utuh mati duluan dia. Nah inilah yang terjadi, pasti rencana Tuhan itu jauh lebih baik
bukan sesuai akal pikiran manusia. Amin. Yang penting kita manut apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi saudara yang dikasih, yang pertama adalah kita harus selalu memandang kepada Tuhan, memandang kepada apa Yahweh Elohim, Gusti Yesus Masiah, dan sabar menerima pertolongannya. Doa itu pasti semua dijawab. Doa kita itu selama tidak bertentangan dengan dakwah Elohim pasti dijawab. Cuma dikabulkannya kita manut Tuhan, paham? Kalau dijawab itu gini, Bapak tolong saya besok mau bayar ujian. Ya, Tuhan jawab nih, ya. Tapi besok aku lagi nolong kakak musik, ngerti gak? Saya kabulkan minggu depan melalui bapakmu. Makanya kalau orang doa saya nggak dijawab pasti dijawab. Riel bilang, Pak besok bayar kuliah nih. Ya, tapi besok buat adikmu dulu ya. Nah kan tetap saya jawab saudara. Tapi ngabulkannya ya Tuhan yang atur. Saudara paham? Sampai di sini paham saudara? Jadi artinya kita belajar hidup ini selalu lihat dan sabar. Orang sabar berkatnya lebar. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi yang pertama, pandang Tuhan. Jangan lihat kanan kiri, lihat orang. Apalagi Mary. Tahu Mary ya? Mary itu berarti iri. Saudara, jangan perlu di sampingnya punya kulkas ya biarin aja. Yang penting saya bisa minum es. Paham saudara? Oh yang saya sampingnya nanam sawi ya nggak apa-apa. Malah saya yang penting bisa nyayur sawi. Nggak perlu panas. Atau waduh di sana kok sudah punya apa? Kulkas 2 pintu ya. Saya mau beli 4 pintu, nggak perlu. Kita apa adanya. Jadi orang itu kalau apa adanya, sederhana, hidup tidak akan pernah kemerungsung. Amin. Karena waktunya Tuhan yang terbaik. Saudara, itu yang pertama. Kita lihat ayatnya. Mika 7 ayat 7. Perhatikan ya. Bayawe atsape ohilala Elohe yis'i yismaeni Elohai. Yang artinya namun aku akan memandang kepada Yahweh. Ya, aku akan menantikan Elohim keselamatanku. Elohim akan mendengarkan aku. Jadi Mika mengajarkan umatnya untuk apa? Memandang Tuhan. Mika mengajarkan untuk memandang kepada Yahweh untuk apa? Menantikan keselamatan. Sekalipun nubuatan banyak hal. Apalagi kalau saudara di situasi sekarang ini mendengar berita-berita pasti merasa takut. Wah nanti gimana ya? Kedepannya gimana ya? Nanti gimana ya? Kita mungkin merasa takut dan gentar. Apa-apa nanti mahal gimana? Kalau lockdown lagi gimana? Kalau takut sudah. Tetapi kita diajar seperti Mika. Dikatakan memandang, aku akan menantikan Elohim keselamatanku. Jadi sumber keselamatan kepada Elohim. Elohim akan mendengarkan aku, yakin. Pasti Tuhan itu mendengarkan suara kita. Amin. Karena kitab suci ajarkan telinganya tidak kurang tajam mendengar seruan doa kita. Dan tangannya tidak kurang panjang menolong kita. Amin. Artinya pasti tepat pada waktunya. Saudara nyari keselamatan, nyari perlindungan di dunia susah. Orang jalan kaki bisa kesandung, jatuh. Paham saudara? Orang naik mobil bisa masuk jurang atau tabrakan. Orang naik kereta bisa keretanya keluar dari rel bahkan tabrakan. Orang naik kapal bisa tenggelam kapalnya. Orang naik pesawat bisa jatuh pesawatnya dan meledak. Paling aman di mana? Di tangan Tuhan. Amin. Makanya kita harus berserah di tangan Tuhan. Jadi gak perlu takut. Kalau kita sudah berserah, hidup kita akan selalu tenang dan nyaman. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua adalah saat kita jatuh, namun segera bangkit untuk apa ya? Dan menjadikan Aba Yahweh terang dalam kegelapan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita jatuh tapi segera bangkit. Jadi kalau jatuh jangan keenakan, paham? Begitu jatuh, harus enaknya bubuk sekalian. Lama bangkitnya. Kalau jatuh segera bangkit dan jadikan Bapa Yahweh itu terang yang luar biasa. Saya beri contoh saudara. Kan saya pernah sampaikan juga saudara. Ini saya beberapa kali saya mengulang hal-hal yang pernah saya. Saudara masuk piknik nih ke gua. Kemudian tahu-tahu gempa, guanya runtuh. Apa yang saudara akan cari? Pasti jalan keluar, pertolongan. Yang pertama dicari cahayanya dulu. Di mana ada cahaya berarti ada lubang yang bisa tembus. Betul nggak saudara? Terang itu penting. Saudara naik gunung tersesat di hutan malam nih. Yang saudara cari, saudara semakin jalan semakin tersesat.
Saya dulu punya teman, dia naik gunung di Gunung Gede atau apa di daerah Bogor, dia masuk Bogor mendaki tersesat keluarnya di Cianjur. Itu sama aja kalau di sini naik di mana sini Cundel, keluarnya di Selo Pendongan. Nah kan semakin jauh saudara. Saudara bayangkan, itu orang bisa tersesat. Yang dicari supaya bisa tahu jalan apa? Ya terang. Betul nggak? Yesua adalah terang sejati. Dia adalah terang itu. Or-HM, terang yang kebenaran. Ya kita jatuh namun segera bangkit. Kenapa saya kasih gambar ini? Tahu gambar ini saudara? Tahu maksudnya? Tahu. Gambar ini adalah seorang anak kecil yang latihan jalan. Berapa kali kira-kira anak kecil ini diperkirakan jatuh saat latihan jalan? Ada yang tahu? Berapa? 296 kali. Nah nggak percaya nanti anak mulai latihan jalan dihitung. Nah lihat, saudara, ini secara medis diperkirakan. Nah namanya perkiraan itu kan tidak selalu tepat, sekitar 296 kali. Coba sekali waktu anak ini begitu dilepas jatuh nggak mau bangun, susah jalan dia. Tapi saat dia jatuh dia nggak pernah kapok untuk bangkit, betul nggak? Orang tuanya nggak pernah marah waktu dia jatuh. Coba Barki Napsi waktu latihan jalan jatuh terus, kapok dia. Tapi enggak jauh, ayo bangun, mesti gitu orang tuanya. Kecuali orang tua yang lain mesti bilang jatuh kapok, nah itu baru susah saudara. Ya, tapi saya yakin nggak ada orang tua seperti itu. Begitu anaknya jatuh, tapi anak ini latihan jalan ya. Latihan jalan anaknya jatuh, ayo bangun, pasti bisa bangkit, ayo lari sini. Makanya dijagain. Paham saudara? Itu sama dengan kita sebagai anak Elohim dengan Bapa Yahweh. Saat kita ekonominya kita ini jatuh terpuruk, Tuhan akan bilang ayo bangkit, saya dukung kamu, ayo bangkit. Amin. Mau nggak kita bangkit? Wah sudah Tuhan, aku nggak kuat lagi, sudah nggak bisa, aku udah nggak sanggup lagi. Enggak, Tuhan pasti ayo bangkit, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Saudara, makanya kalau kita berdoa buat orang sakit, sakitnya apapun jangan pernah bilang gini, wah belai, ini sakit kayak gini terus mati. Ya orangnya drop. Justru saat dia sakit, tenang Pak, tenang Bu, pasti sembuh. Amin. Itu harus mengajari membuat support imun tubuh kita ini luar biasa saudara. Saya doain orang kayak apapun saya selalu begitu. Wis kritis mau dokter bilang enggak kayak apapun, yang penting Tuhan punya kuasa. Amin. Jadi saudara yang kasih, saat kita jatuh segera bangkit. Jangan terus keenakan saudara. Apalagi bubuk sekalian susah. Bangkit supaya kita kuat dalam hal apapun. Amin. Makanya diajar kita itu seperti anak kecil. Jadi posisi kita ini anak. Tuhan itu Bapak kita, jadi akan menyupport kita terus menerus. Kita lihat ayatnya ya. Mika 7 ayat yang ke-8. Altismehi oyaftif ki nafalti khamti ki esep bakosek Yahweh orli. Biarlah yang memusuhiku tidak bergembira atasku. Karena ketika aku jatuh, aku bangkit. Ketika aku duduk dalam kegelapan, Yahweh adalah terang bagiku. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Perhatikan ya, pelan-pelan saya sampaikan. Biarlah yang memusuhiku tidak bergembira atasku. Saya di sini apa ada yang pernah dimusuhin orang, angkat tangan? Wih, semuanya pernah dimusuhin orang ya, artinya diperlakukan. Kalau saat saudara dimusuhi atau dianiaya, saudara, terus saudara pasrah, wes aku ngalah, wes begini terus, wes saudara nggak bangkit-bangkit, musuh saudara akan bergembira, ya kan? Tuh lihatin, sekarang nggak bisa apa-apa toh, betul nggak saudara? Tetapi begitu saudara jatuh, saudara langsung bangkit, saudara, dia nggak akan pernah bergembira. Ini sudah tak jatuhkan, sudah tak aniaya, sudah tak apain kayak gini. Tapi dia tetap bisa kuat dan berdiri. Dia akan sulit, saudara. Saya beri contoh, kitab suci nggak pernah salah tulis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan, supaya engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Ini mau wis tak jahati, tetap baik sama saya. Bingung sendiri saudara. Tetapi kalau saudara dijahati tambah menjahati, ini dunia saudara. Kowe jahat roh aku lebih jahat sama kamu. Betul gak? Dunia biasanya gitu.
kamu menipu aku lebih menipu kamu. Lah ini dunia saudara. Yesus tidak ajarkan gitu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan, supaya engkau menaruh bara api di atas kepalanya. Ini orang udah tak jahatin, kok dia tetap baik ya? Artinya kita tidak bisa dicari kesalahannya. Justru orang itu akan bingung dengan sendirinya saudara. Makanya kalau ada orang menganiaya kita, memperlakukan kita tidak baik, dan kita diam, banyak berdoa dan mendoakan orang itu, maka orang itu bermasalah bukan dengan kita, tetapi dengan Tuhan kita. Tapi kalau orang itu bermasalah sama kita dan kita berusaha melawan, Tuhan akan biarkan kita, karena kita merasa mampu. Paham? Makanya jangan pernah merasa mampu kalau di hadapan Tuhan. Bapak aku nyerah. Saudara, ini gambaran waktu orang Amalek melawan orang Israel sama. Begitu Mose mengangkat tangan, artinya nyerah. Tuhan, aku gak sanggup melawan orang Amalek. Israel menang. Tapi kalau Mose turun menganggap dirinya yang kuat, Amalek lah yang menang. Artinya mari kita belajar selalu berserah sama Tuhan. Amin. Dan dikatakan saudara, aku akan bangkit ketika aku duduk dalam kegelapan. Jangan nyaman. Nah sudah di kegelapan jangan nyaman. Sudah ibadah ya nggak apa-apa, lama wes nyaman saudara. Semakin lama akan semakin jauh. Saudara, Yahweh adalah terang bagiku. Jangan pernah nyaman di dunia kegelapan. Jangan pernah nyaman dengan dosa. Jangan pernah nyaman dengan kejahatan. Amin. Tetapi kita akan tetap ikutin terangnya Bapak Yahweh yang menuntun kita, karena semua orang butuh terang. Makanya kalau kita ada di hutan tadi saya gambarkan, nomor satu cari mataharinya, posisinya di mana? Di tengah hutan. Oh dari sana, berarti sana timur. Nah sekarang kan nggak bisa sudah malam. Coba di sini aja orang yang dari luar Kasiran, lor kidul wetan kulon mana tahu? Saya ini nggak ngerti kok inget tuh nak kidul sana, bener ya? Betul. Tapi coba orang Jakarta tanyain Mas Mulyadi, ya? Gitu nggak ngerti, nanya mantung nggak ngerti lor kidul wetan kulon. Saudara, kita nggak tahu saudara. Tapi saudara, nomor satu kalau kita lihat, makanya kalau saya pernah buat survei di sini ibadah tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahun yang lalu. Kalau kita ada di padang gurun, nomor satu kalau kita ada pesawat jatuh, nomor satu yang kita bawa apa? Kacamata hitam biar nggak kepanasan, topi yang lebar, jaket atau apa? Kira-kira apa yang dicari? Dulu saya kasih ilustrasi itu apa? Yang pertama kali dicari apa? Yang di bawah cermin. Bukan buat ngaca. Cermin itu buat memantulkan cahaya. Artinya kalau kita ada di tengah apapun, matahari bersinar, kalau di cermin pasti mantul. Dimanapun orang pasti dicari ketemu. Makanya itu penting. Kompas itu malah nomor 2 saudara. Baru arahnya kemana? Nomor 1 cermin. Saat ada di gurun kita tersesat, istilahnya gitu. Ini yang kedua saudara. Yang ketiga adalah konsisten terhadap iman. Paham saudara? Iman itu adalah dikatakan iman atau emunah. Konsisten iman kepada apa Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach, jangan mudah goyah. Iman ini saudara atau emunah itu sesuatu, dikatakan kitab Ifrim itu dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu, dari keyakinan atau segala sesuatu yang terjadi yang kita tidak pernah lihat dulu. Makanya saya selalu nanya kepada saudara, siapa yang percaya ada surga? Angkat tangan, coba yang percaya ada surga. Semuanya, ya toh? Pernah ke sana? Belum. Nah itu iman, belum pernah ke sana tapi percaya gitu. Kalau ditanya, pernah ketemu Tuhan? Ngobrol, ngopi bareng. Ya? Angkringan bareng, belum kan? Tapi percaya ada Tuhan. Nah itu iman, gitu loh saudara. Jadi sesuatu yang kita belum pernah rasakan, belum apa, tapi kita meyakini. Saya masih sakit tapi saya yakin sembuh, itulah iman. Paham saudara? Nah sekali lagi konsisten terhadap iman saya yakin. Makanya saya hidup itu penuh dengan keajaiban yang Tuhan buat. Saya kadang tercengang sendiri dengan keajaiban yang Bapak Yahweh buat dalam kehidupan saya. Ya, lihat dengan seperti ini ya. Fight iman. Ini ayatnya saudara. Mika 4 ayat 5. Kikal ha'amim yelku is besem Elohai wa ananu nerek besem Yahweh Elohenu la olam faed.
Sebab segala bangsa akan berjalan masing-masing dalam nama Elohimnya, dalam nama ilahnya. Segala bangsa pasti punya Tuhan sendiri-sendiri. Tetapi kita akan berjalan dalam nama Yahweh Elohim kita untuk selama-lamanya. Bisa nggak kita punya iman seperti ini? Biarlah segala bangsa punya iman, punya Tuhannya masing-masing. Tetapi saya tetap mengasihi dan percaya kepada Bapa Yahweh Elohim Yeshua Mashiach. Amin. Amin. Kalau saya pernah menyampaikan saudara juga di sini, Sumeria kuno itu jauh lebih 3.500 tahun sebelum Masehi. Dia sudah punya penyembahan, objek penyembahan. Tapi kita bisa nggak seperti itu, saudara? Ya, sebab segala bangsa akan berjalan masing-masing dengan nama ilahnya atau nama Elohimnya. Semua bangsa semuanya punya sendiri-sendiri. Bahkan sekarang orang ateis pun punya Tuhan sendiri. Entah materinya, entah uangnya, entah apanya, entah teknologinya, entah kebenarannya. Tetapi sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap akan berjalan di dalam nama apa? Yahweh Elohim. Amin. Berjalan di dalam nama Bapa Yahweh Elohim kita untuk sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Amin. Yang selanjutnya ya, yang keempat, saudara. Yang keempat adalah selalu bersyukur, tidak mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan di saat ada masalah. Karena dengan bersyukur kita akan melihat banyak keajaiban Tuhan. Amin. Sekali lagi, saudara, selalu bersyukur, tidak mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan di saat ada masalah. Karena dengan bersyukur kita akan melihat banyak keajaiban Tuhan. Jadi ada masalah itu, nomor satu tetap kita bersyukur. Terima kasih Tuhan izinkan. Jangan malah saling menyalahkan. Tapi kebanyakan orang nak punya masalah itu selalu saling menyalahkan. Ayo suami istri kalau nggak percaya. Pak, ini duitnya gue 10.000. Jangan tak gitu ku beras, gue malah gitu ku manuk. Nah, ya saling menyalahkan. Sudah nggak punya duit, malah saling ribut. Nggak ada jalan keluar, saudara. Ini Pak nih wis tahu lauknya ayam cuma satu, malah dimakan, anaknya nggak dikasih makan. Nah, saling nyalahkan, saudara. Kapan ketemu jalan keluarnya? Oleh sebab itu Tuhan ajar kita, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Dan saat kita bersyukur itu tidak menyalahkan Tuhan. Orang bersyukur itu tidak menyalahkan Tuhan, tidak mudah menyalahkan Tuhan. Dan saat ada masalah, dengan bersyukur kita akan melihat, justru bersyukur itu kita akan lihat keajaiban. Waktu orang Israel keluar dan dia sampai di Masa Meriba, saudara. Dia sampai di sana, dia nggak ada air, semuanya nggak ada. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Yang repot lagi kalau orang lebih mendengarkan suara orang lain daripada suara Tuhan. Istilahnya bahasa kerennya sekarang ini provokator. Saudara, orang Israel banyak yang mengalami gitu. Begitu keluar dari Mesir, bener lebih baik kita mati di Mitsraim, tapi makan daging daripada kita di sini menjadi kuburan di tempat ini. Ini kan provokator, saudara. Harusnya orang ngedem. Saudara paham? Jadi tetap bersyukur. Punya masalah, Pak, sabar, bersyukur. Pasti ada jalan keluar dan keajaiban. Amin. Bukan malah bener Pak, kemarin itu loh, wah itu ngomongin Bapak itu kayak gini. Ini namanya bukan membuat suasana sejuk, tetapi malah membuat suasana panas. Orang yang hebat itu orang yang bisa membuat suasana sejuk di tengah yang panas. Amin. Ini lagi ribut tapi kita menjadi pendamai. Jadi membuat suasananya sejuk. Tapi orang yang hebat itu orang yang bisa membuat suasana hangat di tengah yang sejuk, yang dingin. Coba kita pergi, ini pendiam semua, pegangannya HP semua, nggak enak. Yo, naik mobil, anaknya main game, ibunya tiktokan, gitu. Anaknya yang kecil lihat YouTube, bapaknya nyopir semalaman. Yo nggak enak, ini dia masing-masing sibuk. Kasihan sudah. Dibuat suasana yang seger, dihangat, guyon kayak ngobrol kayak. Saudara paham? Ini membuat suasana nyaman. Di sini yang biasanya kayak gitu tuh Mas Slamet tuh. Ya, Mas Slamet kan dulu sering kayak gitu tuh, membuat suasana hangat di tengah para pendukungnya diam. Ya kan? Ayo. Apa? Gigi mahal, Mas Slamet kan seringnya gitu tuh. Gigi mahal kayak apapun tapi pasti palsu. Wah, aku barusan tuku gigi. Berapa? 10 juta, tapi tetap gigi palsu. Tapi
Istrinya Mbak Yani ke warung beli madu 1.000, pasti madu asli. 1.000 ning asli 10 juta. Tapi palsu, Saudara. Nah, ini membuat suasana yang orang membuat oh iya bener ya artinya gitu. Jadi membuat suasana itu bersyukur. Nah, lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang 18. Hodu al-kadafar kiselakem kefets Elohim beyesua Masya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, jadi disuruh mengucap syukur itu dalam segala hal, apapun, dalam masalah, dalam tidak masalah. Dalam Masya, karena inilah kehendak Elohim. Jadi kehendaknya Tuhan itu supaya kita mengucap syukur dalam segala hal di dalam Yeshua HaMashiach. Artinya kita diajar mengucap syukur. Jadi mengucap syukur dalam segala hal, apapun, sudah. Mengucap syukurlah dalam segala, karena inilah kehendak Elohim dalam Yeshua HaMashiach bagi kamu. Makanya kalau saudara yang sudah menikah pasti tahu. Coba kalau janji nikah, saya menerima engkau Ari Yuliana sebagai istri saya satu-satunya yang sah sampai selama-lamanya, ya kan? Coba, saya menerima engkau Ari Yuliana sebagai istri saya dua-duanya yang sah ya. Kalau perlu 3-4, bukan saudara, gak jadi nikah. Ya gak saudara? Terus saya menerima engkau dalam kondisi sehat, sakit mau, nggak jadi saudara. Dalam kondisi kaya, miskin apalagi malas tak tinggal. Dalam kondisi sehat, nak sakit ya nggak mau, mati nikah lagi, nggak bisa gitu. Bubar saudara, pasti enggak. Saya menerima engkau dalam kondisi suka maupun duka, sehat maupun sakit, dalam pencobaan, dalam kondisi diberkati maupun ujian pencobaan. Ini tetap artinya supaya kita melakukannya bersama-sama saudara, supaya kita bersama-sama, sehingga kalau ada masalah dicari jalan keluarnya, bukan saling menyalahkan. Dengan cara apa? Mengucap syukur. Amin. Dalam segala, makanya jangan saat mengalami masalah ngeluh, tapi saat diberkati sombong. Jangan pernah saudara. Apa lagi diberkati banyak uangnya, wah luar biasa, sombongnya luar biasa. Tapi giliran susah, ngeluhnya ya luar biasa. Makanya diajar untuk selalu mengucap syukur. Diberkati tetap tidak sombong, saudara. Tetapi saudara dalam kesusahan dia tetap mengucap syukur. Yang terakhir selalu yakin, ya yang terakhir. Selalu yakin dengan iman bersama apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach, pasti selalu ada jalan keluar. Jadi harus yakin, karena kalau bersama dengan Tuhan pasti selalu ada jalan keluar dimanapun posisi kita. Kadang sekalipun seperti orang Israel waktu di Pihahirot, maju kena mundur kena, pasti ada jalan keluar. Waktu orang Israel ada di tembok Yeriko, tidak bisa nembus tembok, pasti ada jalan keluar. Karena tembok seberat apapun Tuhan sanggup runtuhkan. Waktu Hizkia sudah divonis mati dan dikatakan, hei Hizkia, kamu sakit dan tidak akan kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati dan tidak akan bangkit lagi, tidak akan hidup lagi. Yang ngomong ini nabi loh saudara. Yang ngomong dokter aja bisa meleset, betul nggak? Dokter itu sudah USG, anaknya perempuan, lahirnya laki-laki. Ayo, betul nggak? Anaknya, wah apalagi sekarang banyak orang memprediksi, begitu lihat perutnya, oh buncit laki-laki nih. Emang kamu siapa bisa memprediksi orang? Paling kan nebak saudara. Itu pun yang pakai USG bisa salah kok, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dilakukan? Ini Hizkia sudah dikatakan bahwa kamu akan sakit, tidak sembuh dan mati, gak mungkin hidup lagi. Tetapi apa yang dilakukan Hizkia? Begitu dia lihat itu, dia langsung memalingkan mukanya ke tembok. Nih, artinya apa? Dia menyesal. Dia memulingkan ke tembok, Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Bisa gak kita bertobat berbalik? Supaya apa? Masalah ini hancur. Dan apa yang terjadi saat dia berdoa? Bapak Yahya mendengarkan, dia sehat, dia sembuh, bahkan umurnya ditambah berapa tahun? 15 tahun. Dan kerajaannya terbebas dari serangan musuh. Ini hebat. Kalau kita mau melakukan, bisa nggak kita menyesal, membalingkan mukanya dosa yang pernah kita lakukan. Jadi yang terakhir sudah selalu yakin dengan iman bersama apa Yahweh Elohim bersama Yeshua HaMashiach, pasti selalu ada jalan keluar. Jadi nggak perlu takut.
pasti ada jalan keluar kemanapun, karena Tuhan selalu menyediakan setiap masalah kita ini jalan keluar yang terbaik. Yang terakhir ayatnya ini saudara, 1 Korintus 10 ayat 13. Ini salah satu ayat favorit saudara. Perhatikan ya, ayat emas. Otlo afra masa alehem sulati ka asertim matse lifne adam wa neeman huha Elohim aser lo yiten lenapsot kem yiten midai ho hakem wa gambeyo masa yakin lakem miflat ka aser tukluset, yang artinya perhatikan baik-baik, ini artinya sangat luar biasa. Pencobaan tidak akan pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi, artinya yang kamu mampu lakukan ya. Dan Elohim itu setia, beda dengan kita yang kadang tidak setia. Elohim itu setia, dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Jadi kalau kita tidak mampu, nggak mungkin Tuhan izinkan, paham? Jadi kalau saudara diizinkan, dicobai, mengalami pencobaan itu karena Tuhan izinkan, itu karena kita pasti mampu. Amin. Kalau kita tidak mampu, Tuhan pasti gak izinkan saudara. Ya, perhatikan. Apa yang di atas kamu mampu, sebaliknya bersama pencobaan itu, nak kamu ngalamin pencobaan, dia juga akan membuat jalan keluar. Amin. Ya, agar kamu sanggup menanggungnya. Coba bayangkan hebatnya Tuhan kita. Setia, dia menanti kita dengan luar biasa. Pencobaan tidak akan pernah menimpa kamu kecuali manusiawi. Jadi nggak manusiawi nggak mungkin menimpa kita. Ya. Dan Elohim itu setia, dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas kemampuan kita. Jadi kalau kita sudah tidak mampu, nggak mungkin Tuhan izinkan. Kalau kita masih mampu, Tuhan izinkan kita. Makanya kalau saudara nggak mampu, wis nyerah sama Tuhan. Tehillim atau Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Yahweh, percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Amin. Jadi kalau kita sudah nggak mampu, serahkan sama Tuhan. Terus percaya, maka dia akan bertindak. Seperti anak kecil tadi tak kasih ilustrasi gambarannya. Begitu dia berjalan, jatuh, bangkit, selama tidak berbahaya, orang tuanya akan biarkan. Betul nggak? Terus malah ayo bangkit. Tapi begitu dia lari jalan di sono jalan raya, pasti orang tuanya langsung akan digendong. Betul nggak? Karena berbahaya. Artinya sama dengan kita. Selama tidak membahayakan dan kita masih mampu, Tuhan biarkan. Jadi ayat ini begitu menguatkan kita. Yakin dengan iman bahwa kita pasti mampu. Yang terakhir, paling terakhir saudara, bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah siap? 1, 2, 3. Yes, selalu ada keajaiban dalam setiap pergumulan bersama Abba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Haleluya.